Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Hanum dari kelas 11 TJKT 1, absen 3. Di sini saya ingin menjelaskan dan menceritakan bagaimana sejarah Sumpah Pemuda. Ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu memperingati kembali Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober. Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda ini lahir dari peristiwa bersejarah yang tak lain dan tak bukan adalah Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Di balik kelahiran Sumpah Pemuda, ada segudang karya dan asa yang bisa banget jadi inspirasi buat kita semua selaku para pemuda penerus bangsa. Jadi, Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tapi aku juga mau kasih tahu, jadi sebenarnya Kongres Pemuda itu apa dan kenapa dilaksanakan sampai 2 kali. Kongres Pemuda itu adalah sebuah kongres nasional yang 2 kali diadakan di Jakarta. Kalau yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Nah, saat kongres pertama ini, para pesertanya belum kepikiran tentang Sumpah Pemuda, karena waktu itu para pesertanya masih memiliki rasa kedaerahan yang tinggi. Karena hal itulah kongres pertama ini akhirnya menghasilkan Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Tujuannya apa sih? Ya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan para pemuda dalam melawan penjajah. Kalau di Kongres Pemuda II, peserta yang hadir bukan hanya dari PPPI dan peserta dari Kongres Pemuda I, tapi juga ada dari organisasi kepemudaan lainnya seperti Jong Java. Ada juga si Kolyong, yakni pemilik gedung asrama pelajar yang menjadi saksi bersejarah dalam perumusan Sumpah Pemuda. Gedung tersebut terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat dan kini sudah diabadikan menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dalam pelaksanaannya pun, panitia dalam Kongres Pemuda II berasal dari berbagai pemuda dengan latar belakang budaya yang berbeda. Gak cuma perwakilan dari berbagai daerah. Kongres Pemuda II turut dihadiri juga oleh Muhammad Yamin yang nantinya menjadi inisiator Sumpah Pemuda dan juga komposer legendaris kita W.R. Supratman yang kemudian membawakan salah satu karya terbaiknya dalam kongres ini, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan ternyata isi dari Sumpah Pemuda ini baru mulai diinisiasi selagi Kongres Pemuda II itu berjalan. Setelah proses panjang selama 2 hari itu, baru deh lahir 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda ini. Jadi ceritanya waktu itu Kongres sudah mau selesai, terus mau memasuki pembacaan keputusan Kongres. Nah, Muhammad Yamin memberi secari kertas kepada Sugondo selaku pimpinan Kongres sambil berbisik, "Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini." Kemudian, Sugondo menyetujui dan secari kertas ini diedarkan ke para peserta kongres lainnya. Karena mendapat respon yang positif, baru deh Muhammad Yamin menjelaskan secara detail apa maksud dari hal yang dia tulis di secari kertas itu. Isinya tak lain dan tak bukan adalah 3 poin yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Tapi waktu itu namanya masih Ikrar Pemuda. Baru beberapa waktu setelah kongresnya selesai, namanya diubah oleh Muhammad Yamin sendiri menjadi Sumpah Pemuda. Dalam penulisannya sendiri, kala itu ikrarnya masih ditulis dengan ejaan Van Ophuijsen. Jadi ejaan ini bunyi dan penuturannya mirip penuturan Belanda. Karena pada saat itu masih belum banyak rakyat Indonesia yang fasih berbahasa Melayu. Nah, jadi itu sedikit tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.